Hai nakama, kembali lagi di catatan anime. Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu ceria. Full review One Piece 1059. Dengan judul, Insiden Kapten Koby. Kita mendapatkan sampul Germa 66. Petualangan tanpa emosi volume 18. Dengan judul, Gas Halusinasi Caesar. Di sampul terlihat Katakuri dan Oven saling bertarung karena gas halusinogen Caesar. Chapter dimulai dengan sebuah kapal berlayar di laut dekat Pulau Sphinx, kampung halaman Whitebeard. Marco meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada kru karena telah membawanya ke sana. Kapal itu adalah kapal bajak laut rambut merah. Shanks bertanya pada Marco, apakah dia tidak akan bergabung dengan mereka. Marco memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda, dia lelah menjadi pengasuh para bajak laut besar. Shanks memberitahu Marco untuk tidak melebih-lebihkan. Ben Beckman memberitahu Shanks bahwa Marco benar. Sementara nakama Shanks menertawakan kaptennya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Marco saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Sebuah flashback dimulai, itu terjadi di Wano Kuni. Pada malam festival setelah serangan Ryokugyu, Luffy bertanya pada Yamato, apa kamu tidak ikut dengan kami menjadi bajak laut? Tidak, Yamato-chan. Sanji menangis karena Yamato tak jadi bergabung. Yamato menjawab, aku yakin kalian semua juga menyadarinya kan. Insiden dengan pria hutan hanya dapat diselesaikan berkat haki seseorang yang kuat. Kaido mungkin telah kalah, tapi sekarang kita memiliki semua orang yang mengincar Wano Kuni. Aku tidak bisa membiarkannya. Bagaimana saya bisa bertualang sementara saya khawatir tentang negara ini? Aku yakin kita berdua merasakan hal yang sama. Yamato berbicara kepada Luffy dengan penuh keyakinan tentang apa yang dia katakan, dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy menatap Yamato dengan serius. Tetapi dia mengerti apa yang dikatakan Yamato, jadi dia menerima keputusan Yamato, dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya dalam pengawasannya. Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke, karena dia memiliki rasa bangga yang sangat kuat. Yamato memberitahu Zoro bahwa dia mengetahuinya. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi di Wano Kuni, untuk lebih menempa dirinya sendiri. Sanji menangis atas keputusan Yamato. Marco terbang mendekat menghampiri Luffy dan yang lainnya berada. Marco memberitahu Luffy bahwa kapal yang cocok muncul di dekat Wano Kuni dan dia akan meninggalkan pulau mengikutinya. Ada sedikit flashback di Marineford, ketika Marco menyuruh Jinbe untuk membawa saudara laki-laki S bersamanya setelah kematian S. Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang puncak. Lalu Marco berkata, aku yakin S akan sangat senang jika dia tahu seberapa jauh kamu telah melangkah. Si, begitu ya, jawab Luffy dengan tawanya. Marco terbang meninggalkan Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. Mulai sekarang ini adalah eramu. Majulah dengan penuh tekad. Tentu saja aku akan melakukannya, jawab Luffy dengan semangat. Flashback berakhir, kembali ke masa sekarang, untuk melihat Marco tiba di Pulau Sphinx. Beralih ke Amazon Lily, Pulau Wanita. Bagian dari gunung besar di tengah pulau telah dihancurkan. Gloriosa mengatakan ini pertama kalinya, pria dapat menyerang pulau begitu dalam. Dan kerusakan di kota sangat besar. Hancock mengatakan bahwa selama dia di pulau itu, musuh akan terus datang. Sekarang situasinya sudah begini. Aku ingin menikah dengan Luffy. Hancock pun mengutarakan niatnya. Kamu selalu menginginkan itu bukan sesuatu yang baru, jawab Gloriosa. Sebuah flashback baru dimulai, itu terjadi selama serangan Angkatan Laut beberapa minggu yang lalu. Angkatan Laut berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi Kuja melakukan serangan balik. Angkatan Laut kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pasifista baru yang disebut Seraphim ke garis depan. Dan memerintahkan untuk mengaktifkan kamera perekam juga. Wakil Laksamana Yamakaji mengatakan bahwa Hancock belum terlihat. Seorang gadis kecil, dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Marguerite dan Sweet Pea. Tetapi mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang anak. Gadis, yang memiliki pupil berbentuk bintang, menembakkan laser dengan tangannya seperti pasifista yang sudah pernah muncul. Tiba-tiba, kapal bajak laut Blackbeard muncul di belakang kapal perang Angkatan Laut. Gempa laut yang kuat mendorong kapal perang dari jalur Blackbeard menuju ke Amazon Lily.
Angkatan Laut mengatakan Sea King akan melihat kita saat gempa laut. Teach mendarat di pulau dengan Katarina Devon dan Vasco Salt. Teach pun berkata, "Zehaha, aku di sini untukmu, Ratu Bajak Laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Angkatan Laut." Katarina mengatakan Hancock memiliki wajah yang indah, sehingga dia ingin kepala Hancock menjadikannya harta karunnya. Teach memberitahu Katarina bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, selama dia bisa mendapatkan kekuatan Hancock. Vasco berkata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Angkatan Laut meminta wakil Laksamana Yamakaji untuk memberi mereka perintah untuk menyerang Blackbeard, tapi Yamakaji mengatakan mereka harus menunggu izin dari markas besar. Teach menyerang Angkatan Laut dengan kekuatan buah iblis gura-gura saat dia menyuruh Boa Hancock untuk keluar. Kobe masuk bersama sekelompok Angkatan Laut di kota Kuja, dan mencoba berunding dengan Boa Hancock. "Hancock-san, kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika kamu ikut dengan kami, aku berjanji kami akan segera pergi," kata Kobe. Marigold dan Sandersonia menyuruh kakaknya menjauh, karena mereka akan mengurus Angkatan Laut. Namun, Hancock menuju ke pertempuran. Hancock pun marah, "Sungguh konyol. Aku tidak akan berada di tangan kedua belah pihak, aku tidak tunduk pada siapapun." Bawahan Teach meminta bantuannya melawan musuh baru yang muncul. Itu anak kecil tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. "Kami melihat ledakan yang disebabkan oleh laser dari pasifista." "Hah? Tidak mungkin. Rambut putih kulit coklat, dan sayap hitam." Teach pun terkejut. Anak itu tiba di tempat Teach berada. Anak itu juga memiliki nyala api di punggungnya, dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Mihawk. Sebenarnya anak itu terlihat seperti Mihawk versi bocah yang digambar Oda di SBS. Anak itu menyerang Teach, tebasan pedangnya motong gunung besar di pulau itu menjadi dua bagian. "PX, sial, bocah ini adalah pasifista. Apa yang terjadi?" kata Teach. Pasifista menyerang Teach lagi, tapi dia menghentikan pedang dengan lengan berlapis hakinya. Teach menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya. Teach mengeluarkan tekniknya, Black Hole. Boa Hancock menggunakan serangan, Slave Arrow, untuk mengubah semua musuh di sekitar menjadi batu, termasuk Helmeppo dan wakil Laksamana Yamakaji. Kobe memerintahkan pasifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan patung batu dengan sinar lasernya. Boa Hancock akan menyerang menggunakan parfum femur, tetapi seseorang menghentikannya. Terlihat bahwa Teach telah mencengkram leher Boa Hancock dan dia mengangkat Hancock dari tanah di depan bajak laut Kuja dan Kobe, yang ada di sebelah mereka. Teach menggunakan kekuatan buah iblis Yami-Yami, jadi Boa Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Terlihat pengumuman bounty baru mereka. Boa Hancock berkata, "Lepaskan tangan kotormu dariku. Mantan si Cibukai, Kaisar Wanita Bajak Laut, Boa Hancock. Bounty, 1.659.000.000 berry." Teach menjawab, "Zehahahaha. Sepertinya mereka memanggilmu, Kaisar Wanita, karena suatu alasan. Oh, kau mengubah semua idiotku menjadi batu." Kaisar Lautan, Blackbeard, Marshall D. Teach. Bounty, 3.996.000.000 berry. Katarina Devon dan Vasco Salt telah berubah menjadi batu. Kobe tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Teach memberitahu Hancock bahwa dia telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatannya. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya bersumber atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna buah iblis Mero-Mero berikutnya tidak akan bisa membalikkannya. Kobe mengatakan bahwa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang dia duga. Situasi ini sepertinya tidak akan berubah, kan, pahlawan Kobe? Anda membantu saya dalam insiden pelabuhan Rocky. Berkatmu aku bisa mengalahkan Ouchoku, Wang Zi, dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut. Tanya Teach ke Kobe. Apakah Anda benar-benar berpikir jika saya membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal? Lanjut Teach. Kobe berkata, jika dia tidak membuat para prajurit kembali normal, ini akan menjadi masalah besar. Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau. Hancock memberitahu. Teach mencekik leher Hancock lebih erat.
Dan, itu bohong. Saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kita menjadi batu. Dan itu akan menjadi akhir kita, kan? Sejujurnya, saya pikir tidak mungkin seorang pria tidak bisa terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit. Jadi kurasa aku harus membunuhmu saja, potong Teach. Jangan lakukan itu, jumlah korban akan terlalu banyak, kata Kobe yang panik. Tiba-tiba, seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul. Saya berharap kepada Angkatan Laut. Tapi ini, bahkan pemandangan pulau telah berubah. Maaf Hancock, saya terlambat, kata Rayleigh yang tiba di kejadian. Raja Kegelapan, Rayleigh. Teach terkejut. Rayleigh menghunus pedangnya. Rayleigh berkata, "Hei, murid Shirohige. Aku tidak terlalu dewasa untuk mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu." Bawahan Kobe dan Teach panik. Rayleigh terus berbicara. "Hancock, kembalikan semuanya menjadi normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini, tanpa membuat langkah bodoh. Kembali ke Amazon Lily, di masa sekarang. Kami melihat bahwa Rayleigh tidak datang ke pulau sendirian, Saki bersamanya dan terungkap identitas aslinya." Saki berbicara, "Kemajuan selalu membawa masalah. Berkat kapal perang batu laut, Vegapunk, Campbell bukan lagi tempat yang aman." Ternyata Saki adalah kaisar wanita Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu. Mantan kapten bajak laut Kuja, Sakuyaku. Sejujurnya, banyak hal yang menguntungkan bagi kami. Saya sudah tua sekarang, jadi saya tidak akan bisa mengalahkan Blackbeard saat ini, ungkap Rayleigh. Rayleigh mengatakan bahwa tampaknya marinir percaya bahwa mereka akan dapat menggantikan si Chibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau ini. Marigold pun bicara di akhir pertempuran. 2 orang itu, Sandersonia heran mereka tidak mendapatkan satu goresan pun. Dan anehnya, salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil. Chapter berakhir dengan kapal marinir yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. "Iya Pak, kami mendarat di pelabuhan, kepala telur." Tentang Kapten Kobe, yang telah diculik, suara Angkatan Laut. Pada panel terakhir terlihat halaman surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan, insiden pelabuhan Rocky, telah diculik oleh Blackbeard, Yonkou dan kru bajak lautnya. Situasinya saat ini tidak diketahui. Jika informasi ini menarik, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Nantikan informasi seputar anime dan manga lainnya, serta jangan lupa untuk like and subscribe Catatan Anime, untuk update info yang tak kalah menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.